Lalu doa kita itu doa yang berkuasa. Setan kelabakan nggak? Betul? Setan nggak punya ruang gerak lagi. Nah, setan itu kurang ajar di bagian ini. Sebelum mereka kita kalahkan dengan janji firman ini, mereka kalahkan kita duluan. Dengan cara bagaimana mereka kalahkan kita supaya kita nggak jadi orang benar, sehingga doa kita nggak berkuasa. Ya, kita dibuat jadi orang munafik. Tapi dalam kumpul seperti ini, saudara, tadi kita bisa lihat, siapa makan banyak, makan sedikit, sudah tahu semuanya. Loh, betul nggak? Saudara, terbuka. Siapa tidak makan sayur supaya mereka tidak tahu semua tadi kita ini. Saudara, ayo kita jadi orang yang terbuka, amin. Supaya setan nggak bisa bersembunyi dalam hidup kita semua. Dahsyat betul kuasa itu. Maka itu jangan puas kalau kita hanya jadi Kristen yang bisa ke gereja saja, tanpa sampai kepada level ini. Miliki kuasa untuk mengampuni dosa orang. Saya itu sangat percaya, kalau gereja bisa melakukan dengan sempurna kuasa pengampunan ini, rumah sakit jiwa kosong. Psikolog psikiater kurang kerjaan. Katakan amin. Lu benar. Kurang kerjaan. Karena mereka berani datang kepada gereja. Amin, datang kepada kita. Lega, saudara, lega sekali. Serius ini, saudara. Dunia lagi membutuhkan ini sekarang. Saudara tanya para psikolog, 80 sekian persen penyebab orang kena gangguan kejiwaan, belum gila ya, belum, baru gangguan. Itu karena guilty feeling. Karena nggak ada yang mengampuni, dia rasa tertuduh, dikejar-kejar rasa bersalah itu. Nah, bayangkan kalau gereja hadir ke dunia dengan kuasa itu. Wah, dahsyat sekali. Semua kita tadi setuju, kalau kita bisa rasa seseorang itu terbuka, semuanya keluar, nggak ada rahasia lagi lah. Aduh, leganya itu kayak apa hidup itu? Betul? Mau jadi gereja seperti itu? Mulai dari kita dulu. Oke, saya berhenti dulu sebelum saya akhiri. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya. Dosa yang bisa kita ampuni orang lain itu dosa yang terhadap manusia. Ya. Dosa yang bisa kita ampuni, dosa orang lain itu dosa terhadap manusia bagaimana? Ada dua hal. Satu, kalau orang itu minta maaf kepada kita, ya, datang. Atau kita tahu orang itu berbuat salah, lalu kita dekati. Nah, itu yang pertama, kita harus mengampuni orang itu. Atau yang kedua, karena setiap orang yang punya kuasa mengampuni, saudara, itu seperti magnet. Begitu ada orang berdosa, orang itu akan tertarik untuk datang kepada kita. Percaya nggak itu? Orang itu akan tertarik kepada kita. Aneh sekali. Nah, begitu mereka datang kepada kita dan kita nggak bocor mulut, kita akan layani orang itu. Saudara, sampai hari ini begitu banyak orang yang datang kepada saya yang saya juga nggak kenal, entah karena orang atau karena bagaimana, nggak tahu. Mereka cerita tentang permasalahan itu. Berapa kali istri saya dibuat kaget juga, loh kok bisa tahu kamu? Saya bilang saya juga nggak tahu siapa orang itu. Maka itu saya berkata, kalau ada magnet, kalau kita yakin bahwa itu milik gereja, kuasa pengampunan dosa, dan saudara kerjakan itu baik-baik, orang akan datang kepada saudara. Jadi dua itu cara. Ada yang lain lagi? Tanya. Jadi bukan hanya orang yang berdosa terhadap kita, tapi Iya, orang lain juga. Betul? Ya anggap aja kita jadi psikiaternya. Dan orang itu bisa berani datang, cerita. Oke, ada yang lain? Saudara bisa bayangkan kalau gereja menggunakan kuasa itu, dunia sembuh. Dunia pasti sembuh. tapi misalkan Yohanes tidak mencuri uang Stephen gitu. Misalkan lo ya. Misalkan. Oke, terus? Dia confess gitu. Iya. Terus kita ampuni dosanya. Ya, kita doakan dia. Karena kamu sudah mengaku, maka kamu diampuni. Tapi kita bimbing sampai itu memberesan kepada Stephen. Kita harus bimbing orang itu. Iya, untuk penyelesaiannya. Iya. Pasti terima balik.
Oke, ada yang lain lagi? Saya mau. Ya. Ya, silakan. Jadi saya punya teman saya ini pernah cerita sama saya, kemanapun suaminya bekerja, dan tidak lama kemudian perusahaan itu akan bangkrut. Katanya, kenapa? Dia bilang, karena suami saya pernah berdosa sama ibunya, jahat sama ibunya. Jadi pas waktu dia kuliah kemana itu, meninggal ibunya, belum sempat minta ampun. Terus minta ampun aja sama Tuhan. Tidak, katanya dia sampai udah jual rumah, potong apa gitu, kasih selamatan, kasih apa di Islam. Jadi supaya minta didoakan dosanya itu diampuni ibunya yang sudah meninggal. Saya bilang, tidak perlu lagi itu, kamu tuh minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tapi enggak begitu katanya. Jadi gimana itu Pak? Ya. Ibunya itu sudah meninggal. Jadi Ibu Sinaga yang mewakili jadi ibunya untuk mendoakan orang itu. Atas nama ibumu, saya mengampuni. Kutuknya dicabut. Sebetulnya setan yang bekerja, bukan karena salah dosa kepada ibunya. Orang itu merasa berdosa, Bu. Nah, karena dia merasa berdosa, kerja apapun jadi gak benar dong. Katanya sering membuat ibunya menangis. Iya, maka itu. Jadi karena dia merasa berdosa, maka itu kerjanya itu gak benar. Nah, kalau kita datang meyakinkan dia bahwa yang kamu tuh gak bersalah pada ibumu, tapi pada Tuhan juga. Nah, hari ini saya mewakili ibumu, saya ampuni kamu. Kita harus jadi wakilnya. Kalau dia dikasih kambing, dikasih apa sudah. Nah, ya makanya buktinya tidak menyelesaikan masalah kok. Jual rumah, Iya. kecil jual rumah. Ya, kasihan juga. Jadi, nah itu contoh-contoh yang ada, saudara. Kasihan mereka dikejar rasa bersalah. Kita harus datang untuk mewakili. Oke. Yang lain ada lagi? Kita lihat ayat terakhir ini. Jadi biar mulai hari ini saudara kita jadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 73 ayat 1. Coba bacakan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris silakan. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Ya. Bahasa Indonesianya? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, saudara, pure in heart, tulus hati, bersih hati. Jadi nggak ada kemunafikan. Atau ternyata orang Kristen yang munafik pun mereka tidak akan pernah bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kaget bukan? Kalau saudara sering nyanyi God is good, God is so good, ternyata dia tidak pernah bisa baik kepada semua orang Kristen. Dia hanya bisa baik kepada kita yang tulus dan bersih hatinya. Nggak ada kepura-puraan, nggak ada kemunafikan. Jadi bayangkan akibatnya sangat fatal kalau kita pura-pura kita munafik, sangat fatal akibatnya. Nggak akan merasakan kebaikan Tuhan. Nah, maka itu kok kita bisa terbuka ya. Coba biasakan, ya. Nggak usah rutin kayak begini nih, nggak usah rutin. Pokoknya kapan mau kumpul. Dari mana? 2-3 orang, 2-3 keluarga, ayo kumpul. Nggak usah ada mimpin pujian. Tadi kan bawa tanya, perlu pakai gitar? Nggak usah. Kita sharing aja, relax begitu. Sambil makan. Nggak harus di rumah. Saudara, saya akhiri dengan cerita ini. Berapa saudara pernah dengar? Tahun 82 saya ke Tiongkok, saudara. Dan itu membuat konsep saya tentang gereja itu berubah. Kenapa banyak gereja nggak suka saya, cara saya ngajar itu? Karena saya itu sudah pernah hidup di gereja Kisah Para Rasul waktu saya di Tiongkok tahun 82. Nggak punya gedung gereja, tidak punya pendeta, tidak ada Alkitab, tidak ada alat musik, tidak ada apa-apa. Jadi mereka tuh kalau kebaktian nggak harus di rumah, bisa di kuburan, bisa di pinggir sungai, bisa di dalam bis kota, bisa di depan stasiun, bisa di bawah pohon di taman apa, di mana saja. Dan hebatnya mereka tidak pernah milih tempat itu, tapi Roh Kudus yang tunjukkan. Wah, itu saya kagum betul. Waktu itu saudara saya pikir gini, Tuhan kalau saya punya uang banyak, saya mau bawa itu teman-teman pendeta satu-satu ke Tiongkok untuk mereka lihat gereja yang benar. Bayangkan. Kenapa bisa begitu?